Untuk pemula teleskop, para bediler yang pada awalnya menggunakan visir ketika beralih ke teleskop, dia akan merasa bingung bagaimana untuk meningkatkan ataupun memfokuskan suatu target ketika dibidik melalui teleskop. Yang baru pertama kali menggunakan teleskop, yang dalam arti pemula baru menggunakan teleskop. Nah, di sini saya akan memberikan suatu bagaimana cara untuk memfokuskannya. Oke, ikutin ya. Untuk pemula teleskop, para bediler yang pada awalnya menggunakan visir ketika beralih ke teleskop, dia akan merasa bingung bagaimana untuk meningkatkan ataupun memfokuskan suatu target ketika dibidik melalui teleskop. Nah, di sini saya ditargetkan untuk para bediler yang baru pertama kali menggunakan teleskop, yang dalam arti pemula baru menggunakan teleskop. Nah, di sini saya akan memberikan suatu bagaimana cara untuk memfokuskannya. Oke, ikutin ya. Jadi untuk tayangan kali ini saya akan memberikan suatu jawaban bagaimana untuk memfokuskan teleskop ketika membidik suatu target ya. Ini masih banyak pemula teleskop yang baru menggunakan teleskop, yang pada awalnya menggunakan visir, masih banyak bertanya ataupun suka mengatakan, teleskop saya buram, teleskop saya tidak fokus, kok kenapa? Apakah itu lensanya? Apa bagaimana ya? Saya akan jawab di sini ya. Jadi ikutin terus. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Di sini ada 3 tahap ya. 3 tahap dari depan ya, dari depan ataupun disebut ini paralak ya. Dari paralak kita harus dimainkan, maka dari itu teleskop pasti ada yang menggunakan paralak, adapun yang tidak menggunakan paralak. Nih, paralak ini berfungsi untuk memfokuskan juga ya, memfokuskan suatu target di antara jarak yang berbeda-beda. Di sini tercantum ada berapa ya. Jadi di sini tercantum dari 15 yang terkecil sampai dengan 200 yards-nya. Nah, itulah fungsinya paralak untuk memfokuskan di antara jarak yang berbeda-beda. Satu ya, satu ini jarak yang fokusnya untuk dari paralak. Yang kedua, nah untuk yang kedua, nah di sini saya mundur ke belakang, lensa bagian belakang. Oke, kita fokuskan dulu. Nah, kawan-kawan. Jadi untuk yang bagian belakang, ketika kita menggunakan zoom dari zoom 3 sampai dengan ini, kebetulan zoomnya sampai dengan 16 ya. Ketika kita menggunakan zoom besar, misalkan ini zoomnya besar. Nah, ini kan zoomnya besar nih. Ini saya taruh zoomnya 16. Nah, ketika di zoom 16, dia akan terjadi perubahan dalam pandangan di lensa, atau bisa buram ataupun tidak. Maka dari itu ada berhubungan dengan paralak yang di depan untuk memfokuskan di jarak yang tertentu di zoom 16. Kita mainkan paralaknya untuk mencari agar suatu pandangan target ini menjadi fokus ya di jarak, misalkan kawan-kawan mencari jaraknya berapa, mainkan pokoknya di paralak depan ya. Ini kita main zoom ada berhubungan dengan paralak. Tetap kita mainkan paralak untuk memfokuskan dari jarak-jarak yang berbeda-beda. Ya, untuk yang ketiga ini masih tetap di lensa belakang, yaitu di sini ada tercantum minus dan plus. Ini tujuannya untuk mata. Ya, mata kita apabila mengalami gangguan atau pandangan yang mengalami minus plus, kita bisa mainkan di lensa belakang. Kita putar-putar aja ini mencari kefokusannya. Ini fokusnya lebih khusus ke mata kita agar ke suatu target ini tidak buram dan untuk mencari fokus suatu target ya. Jadi seperti ini 3 tahap yang saya udah jelaskan. Nah, pasti ada yang bertanya, sekarang ini kan masalah teleskop yang menggunakan paralak ya. Oke, kita jelaskan lagi. Tetap ya, untuk mata minus plus mainnya di belakang. Main di belakang ini ya. Di ini lensa belakang nih, kita tinggal putar-putar. Oke. Misalkan ada yang bertanya, Bang, itu kan teleskopnya menggunakan paralak nih, yang ini nih. Nah, bagaimana cara kalau teleskopnya yang tidak menggunakan paralak? Pada dasarnya sama, kita memutarkan lensa depan. Ya, pada dasarnya sama, hanya memutarkan lensa depan untuk menentukan fokusnya. Ini saya ambil contoh, ini tidak mempunyai paralak ya. Ini lensa teleskopnya ini tanpa ada paralak. Nah, untuk mencari fokus sama aja, kita putar-putarkan mau kanan mau kiri, cari aja kefokusan yang menurut kawan-kawan. Ketika udah fokus, tinggal kita kencangkan dari ring lensa depan ini ya. Nah, seperti ini, mudah ya. Dasarnya terjadinya keburaman itu ya biasanya kita bermain zoom dan bermain jarak yang berbeda-beda akan terjadi
tidak fokus ataupun blur. Kalau dari kamera itu blur ya, seperti itulah kurang lebih. Nah, maka dari itu kita bisa mainkan kegunaan dari teleskop yang sudah disiapkan, yaitu lensa belakang minus plus, main zoom. Nah, main zoom ya, jarak yang berbeda-beda, kadang kita suka mainkan zoom. Ya, untuk memfokuskan itu juga kita mainkan paralak. Nah, seperti ini. Ini saya khususkan untuk pemula ya. Mungkin untuk para senior sudah tidak asing lagi hal-hal seperti ini ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.